Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Firman Allah, dan orang-orang yang menyambungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Maka kalau kita mengambil suatu bentuk ringkasan dari firman Allah ini, orang yang disebut dengan ulul albab adalah orang-orang yang selalu bersilaturahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian karakter ulul albab, yaitu orang-orang yang cerdas. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas dua karakter yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah orang-orang yang melaksanakan janji dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah silaturahim. Dan sekarang kita akan membahas yang ketiganya, yaitu masih merujuk pada surat Ar-Ra'd mulai ayat yang ke-20, yang mungkin ini merupakan kajian yang terakhir untuk karakter ulul albab. Karena untuk lebih jelasnya lagi, walaupun setelah dihitung ada 8, tapi saya mengambil yang pokoknya saja, yaitu 3 masalah yang berkaitan dengan ulul albab. Apabila 3 masalah ini sudah didapatkan, insya Allah yang lainnya pun pasti dilakukan. Maka karakter ulul albab yang ketiga adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yakhshawna rabbahum, dan mereka adalah orang yang takut oleh Tuhan mereka. Jadi orang-orang yang ulul albab itu adalah orang yang takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bentuk ungkapan ayat ini memakai kalimat yakhshawna, khosyatun. Apa yang disebut dengan kalimat khosyatun itu? Maka menurut kalangan ahli bahasa, yang disebut dengan al-khosyah itu adalah khofahu bita'zimin wa mahabatin. Dia itu takut bita'zimin, karena mengagungkan, wa mahabatin, dan karena yang ditakutinya itu punya wibawa. Inilah makna yang disebut dengan kalimat al-khosyah. Jadi ini mengandung arti wa yakhshawna rabbahum, orang yang takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan dia itu mengagungkan Allah dan meyakini Allah itu memiliki sifat mahabbah. Maka mahabbah ini Allah memiliki sifat yang disebut dengan wibawa, yang maha kuasa, yang layak untuk ditakuti. Maka nanti orang-orang yang ulul albab, karena dia itu memiliki yakhshawna rabbahum, ada rasa takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajar kalau muncul beberapa karakter yang lainnya. Bagi orang-orang yang takut oleh Allah itu, dia akan memiliki sifat-sifat yang mana sifat ini akan muncul dengan sendirinya karena ada rasa takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang akan muncul itu adalah seperti yang Allah terangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-57. Allah berfirman, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun.
yaitu hidupnya akan penuh dengan kehati-hatian karena ada rasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu ketika dia itu melangkah akan penuh dengan kehati-hatian yang mungkin ini sama dengan nilai-nilai ketakwaan. Kalau orang-orang yang bertakwa itu ketika dia bertindak, ketika dia berkata-kata itu akan penuh dengan pertimbangan. Kenapa? Karena takut apa yang dilakukannya itu tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep orang ini akan selalu menghiasi dirinya itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau mungkin kaitan dengan hiasan itu ada yang disebut dengan bentuk istilah zinatun. Zinatun itu mengandung arti perhiasan. Maka orang-orang yang memiliki sifat muspikun, hati-hati di dalam hidupnya, yang merupakan bagian dari ungkapan ulul albab, menghiasi dirinya dengan apa? Zinatun nafsaniyatunya itu pertama bil ilmi, menghiasi dirinya dengan ilmu. Yang kedua bil imani, meningkatkan keimanan yang ada di dalam dirinya. Jadi orang-orang yang muspikun itu, orang-orang yang merupakan bagian dari ulul albab itu akan selalu berusaha untuk belajar, untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ilmu meningkat, imannya pun itu nanti akan meningkat. Kemudian yang keduanya, orang-orang yang ulul albab itu memiliki sifat rasa takut oleh Allah, hati-hatinya itu sampai melahirkan yang kedua, di samping menghiasi dirinya dengan ilmu dan iman, maka dia itu akan memiliki sifat kejujuran di dalam dirinya, yaitu jujur hidupnya karena ada rasa takut oleh Allah. Hati-hati di dalam bersikap. Sebagaimana mungkin yang pernah kita sering mendengar sejarah yang terjadi di kalangan para sahabat, di antaranya pengalaman Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, beliau pernah melaksanakan suatu bentuk perjalanan di hari yang sangat panas. Ibnu Umar, beliau itu beristirahat sampai beliau itu membuka makanannya, kemudian minumannya, beliau makan, kemudian beliau minum. Di saat sedang makan dan minum itu, lewatlah seorang pengembala yang membawa binatang gembalaannya. Dipanggillah oleh Ibnu Umar, "Wahai pengembala, kemari. Silahkan kamu cicipi makanan ini, silahkan kamu cicipi minuman ini. Yang telah saya bawa silahkan oleh kamu makan." Kenapa Ibnu Umar sampai menawarkan seperti ini? Karena kelihatan Ibnu Umar itu melihat pengembala itu dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar. Apa kata pengembala sampai dia mengatakan, "Mohon maaf Tuan, ini so'imun, saya ini sedang saum." Maka kalimat ini membuat kagum Ibnu Umar, seorang pengembala saja sampai dia itu bisa melaksanakan saum sunat dalam situasi kondisi yang sangat panas. Yang sunat saja oleh pengembala ini dilaksanakan, apalagi apa kaitan dengan saum yang wajib. Makanya kata Ibnu Umar, kenapa dalam kondisi panas seperti ini kamu melaksanakan saum? Maka dia mengatakan, aku ingin mengisi waktu-waktu atau hari-hari yang telah aku lalui dengan suatu bentuk nilai kebaikan. Lalu yang keduanya, sifat muspikun yang dimiliki oleh seorang pengembala ini, Ibnu Umar kemudian dia menguji. Untuk apa? Membeli seekor kambing yang sedang digembalakannya. Maka Ibnu Umar, beliau itu meminta kepada pengembala itu untuk menjual kambing yang sedang dia gembalakan. Sampai Ibnu Umar pun membuka pola pikir kaitan dengan syahwat yang dimiliki oleh pengembala tersebut. Kata Ibnu Umar, ini saya beli seekor saja kambing yang kamu gembalakan. Ini merupakan bentuk ujian dari Ibnu Umar. Kalau nanti kambing ini sudah kita sembelih, uangnya kamu bisa bawa. Daging sisanya kamu bisa bawa setelah kita makan dagingnya sebagian. Maka kata pengembala ini, wahai Tuan, kambing yang saya gembalakan bukan milik saya, tapi ini milik majikan saya. Ibnu Umar pun memberikan peluang lagi. Kamu tinggal bilang saja kepada majikan kamu bahwa kambingnya itu diterkam oleh binatang buas. Maka orang ini berdasarkan ukuran pikiran dan hawa nafsunya itu bisa dipahami.
Karena mungkin majikannya akan percaya bahwa kambingnya itu telah dimakan oleh binatang buas. Berdasarkan ukuran syahwat, dia mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Uang dia dapatkan, sisa dagingnya pun bisa dibawa, dan dia pun bisa selamat dari majikannya. Secara ukuran syahwat bisa dimengerti oleh pengembala ini. Tapi begitu kaget Ibnu Umar ketika si pengembala ini mengatakan, fa'ainallah, kalau begitu di manakah Allah? Mendengar kalimat yang seperti ini, lalu Ibnu Umar mencucurkan air mata karena merasa bangga. Setingkat pengembala itu begitu hebat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah diantaranya yang harus kita lakukan di zaman sekarang ini. Harus memiliki yang disebut dengan satu bentuk keyakinan bahwa betul Allah itu maha melihat. Orang-orang yang muraqabah dijamin hidupnya akan penuh dengan kejujuran. Apa yang terjadi? Akhirnya Ibnu Umar mendatangi majikannya, memerdekakan hamba sahaya tersebut, membeli hamba sahaya tersebut, kemudian dimerdekakan. Dibeli juga kambing yang digembalakannya itu, kemudian diberikan kepada pengembala tersebut. Kata Ibnu Umar, di dunia saja kejujuran yang kamu miliki telah menyelamatkan kamu dari perbudakan. Telah mendapatkan rizki yang begitu besar. Dengan kejujuran, maka nanti itu pun akan bisa menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Ikhwatu iman rahimakumullah, inilah diantaranya orang-orang yang ada rasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, orang-orang yang ulul albab itu karena ada rasa takut oleh Allah, akan muncul kehati-hatian di dalam berucap, kehati-hatian di dalam melangkah. Bentuk kehati-hatiannya seperti apa? Berusaha menghiasi dirinya dengan ilmu dan iman. Kemudian yang keduanya, berusaha dirinya pun menghiasi dengan berbagai macam ketaatan dengan konsep sami'na wa atokna. Dan yang ketiganya, orang yang takut oleh Allah merupakan bentuk sifat ulul albab itu, hidupnya itu akan selalu jujur, tarkul maksiyah, berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Untuk itu mudah-mudahan dengan saum Ramadan yang kita laksanakan sekarang ini, makin tertanam rasa takut kita kepada Allah. Karena dengan rasa takut kita kepada Allah, lahirlah yang disebut dengan ungkapan muraqabah. Dengan muraqabah, kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan rasa takut ini, kita akan menjadi penghuni surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu saja kayaknya poin yang ketiga. Jadi sekali lagi, ini adalah kajian yang terakhir. Saya membahas karakter ulul albab itu hanya yang pokoknya saja. Untuk lebih jelasnya, silahkan bisa dibuka nanti di dalam surat Ar-Ra'd dari mulai ayat yang ke-20. Mudah-mudahan 3 sifat ulul albab sudah ada di dalam diri kita. 3 karakter ini sudah ada di dalam diri kita. Mampu kita mempertahankannya, maksimalnya meningkatkannya agar kebahagiaan di dunia dan di akhirat bisa kita dapatkan, diberikan oleh Allah kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama kajian pembahasan ulul albab. Kalau ada satu bentuk kesalahan, mohon maaf, karena yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Dan kalau seandainya itu menjadikan ilmu, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi ikhwatu iman umumnya, khususnya juga bagi saya, agar hidup lebih baik lagi dibandingkan dengan waktu-waktu yang sebelumnya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah